Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam yang tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Satria Ramdhani, saya dari kelas 12 MPLB. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen logistik, yaitu peran freight forwarder dalam perdagangan internasional. Yang pertama, definisi freight forwarder. Freight forwarder adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang perusahaan transportasi dan logistik internasional yang bertugas membantu eksportir dan importir dalam mengatur pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuannya dengan efisien, aman, dan sesuai regulasi. Freight forwarder sering disebut arsitek transportasi karena mereka tidak selalu memiliki kapal, pesawat, dan truk sendiri, tetapi mereka mengatur semua kebutuhan pengiriman dengan bekerja sama dengan perusahaan transportasi lainnya. Perantara intermediari. Freight forwarder berperan sebagai penghubung di antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor, seperti yang pertama, eksportir adalah penjual dari dalam negeri, yang kedua, importir pembeli dari luar negeri, yang ketiga, perusahaan pelayaran atau elit pengangkut barang, yang keempat, asuransi pihak yang menjamin keamanan barang, yang kelima, bea cukai otoritas pemerintahan yang mengatur keluar masuk barang. Tugas yang B, pengurusan dokumen atau documentation handling. Dalam perdagangan internasional, dokumen adalah hal yang sangat penting. Kesalahan sedikit saja biar membuat barang tertahan. Karena itu, freight forwarder membantu mengurus dan memastikan dokumen ekspor impor sesuai aturan, seperti bill of lading atau airway bill, bukti pengiriman barang lewat laut atau udara. Yang kedua, commercial invoice, faktur penjualan resmi dari eksportir ke importir. Yang ketiga, packing list, rincian barang yang dikirim. Yang keempat, certificate of origin, bukti asal barang dibuat atau berasal dari negara tertentu. Yang kelima, custom declaration, dokumen pemberitahuan ke pihak bea cukai. C. Pemilihan moda transportasi yang tepat. Yang pertama, jenis barang. Barang besar dan barang berat seperti mesin industri lebih efisien menggunakan moda laut. Sementara barang bernilai tinggi dan rentan rusak seperti elektronik lebih cocok menggunakan moda udara. Barang yang membutuhkan distribusi lokal atau regional lebih sesuai dengan transportasi darat. Waktu dan jarak. Jarak tempuh. Untuk jarak pendek, transportasi darat seperti kendaraan pribadi atau umum lebih praktis untuk jarak jauh. Transportasi udara, laut, atau kereta api menjadi pilihan yang lebih efektif. Waktu tempuh. Jika waktu tempuh menjadi faktor krusial, transportasi udara menawarkan kecepatan yang tak tertandingi. Namun jika waktu bukan prioritas, moda laut yang lebih lambat namun lebih ekonomis bisa dipertimbangkan. Biaya dan anggaran. Biaya transportasi, pertimbangan biaya total termasuk tarif, premisi, asuransi, dan biaya tambahan lainnya yang mungkin muncul. Anggaran, sesuaikan pilihan moda dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki. D. Efisiensi biaya dan waktu melalui jasa freight forwarder terjadi karena jaringannya luas, memungkinkan negosiasi tarif yang lebih murah dengan perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan, sehingga total biaya pengiriman lebih hemat. Selain itu, freight forwarder mengurus detail teknis transportasi seperti dokumentasi dan prosedur kepabinaan, sehingga mengurangi beban kerja dan risiko kesalahan bagi eksportir dan importir, yang pada akhirnya menghemat waktu dan memungkinkan mereka fokus pada bisnis utama. Jadi, penulisan pabean freight forwarder berbasis menurut proses bea cukai negara agar memenuhi tujuan dan memastikan barang sesuai aturan ekspor impor supaya tidak kena denda atau
serta memberi saran regulasi internasional untuk mengurangi resiko hukum. Kemudian, di bagian G ada layanan tambahan. Selain itu, layanan tambahan seperti penyimpanan gudang, konsolidasi kargo agar ongkos lebih murah, serta tracking barang secara manfaat jasa freight forwarder terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada menghemat waktu dan tenaga, yaitu forwarder urus dokumen, transportasi, dan bea cukai. Jadi eksportir dan importir bisa fokus ke bisnis. Yang kedua, ada menekan biaya transportasi, yaitu konsolidasi barang dan negosiasi tarif membuat ongkir lebih murah. Yang ketiga, mengurangi risiko dokumen dan bea cukai, yaitu dokumen dipastikan benar sehingga terhindar dari denda atau penundaan. Yang keempat, ada barang aman dan tepat waktu, yaitu ada tracking, asuransi, dan jaringan transportasi yang menjamin sesuai kontrak. Dan yang terakhir, ada membantu UKM, yaitu membimbing UKM yang belum berpengalaman agar bisa ekspor dan impor dengan lancar. 4. Contoh kasus. Sebuah perusahaan kopi di Indonesia ingin mengekspor kopi ke Jerman. A. Eksportir tidak paham prosedur pelabuhan, bea cukai, dan dokumen ekspor. B. Freight forwarder mengurus semua mulai dari booking kapal, buat bill of lading, mengurus CO, hingga custom clearance di Jerman. C. Hasilnya, kopi sampai ke pelabuhan Hamburg sesuai jadwal dan eksportir bisa fokus pada produksi dan pemasaran, bukan pada teknis pengiriman. Sekian penjelasan dari peran freight forwarder dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.